Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good. Hello students, how are you today? Hello, Miss. I'm fine. Hello, Miss. I'm good. Good. I'm good, Miss. Okay, that's nice to hear that you all doing all right in this situation. So, are you ready for our class today? Yes, Miss. I am. Yes, Miss. Okay, fantastic. So now we will start studying about one part, sesuatu yang sering dipakai. Dan yang akan kita pelajari sekarang ini namanya adalah degree of comparison. Apa sih degree of comparison itu? Nah, coba kita lihat di slide yang berikutnya. Nah, kalian di sini bisa lihat kan gambarnya ada dua orang anak laki-laki. Yang di kiri ini kita sebut saja namanya Tom, sementara itu yang di kanan kita sebut saja his name is Tim. Jadi Tom dan Tim. Kalian bisa lihat nggak perbedaan dari mereka berdua? Yes, Miss. Bisa, Miss. Ayo, coba sebutkan apa perbedaannya. Tinggi Iya, badannya, Miss. Tinggi badan. Warna rambut juga, iya Miss. betul. Ya, betul. Tadi ada yang menyebutkan tinggi badan. Nah, jadi siapa nih? Siapa yang tinggi, siapa yang lebih rendah nih? Tom lebih tinggi daripada Tim, Miss. Ya, betul. Jadi, kalau kita dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya Tom lebih tinggi daripada Tim. Nah, tapi dalam bahasa Inggris, kita menyebutnya Tom is taller than Tim. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar membandingkan sesuatu. Jadi, kan kita bisa menemukan ada satu hal yang mirip, tapi pasti ada yang berbeda. Misalnya ada dua rumah. Mungkin ada yang berbeda, misalnya yang satu lebih besar gitu. Atau seperti yang digambar ini, ternyata Tom lebih tinggi daripada Tim. Jadi kita akan belajar tentang itu. Nah, jadi saya akan mulai dengan sedikit penjelasan yang akan ada di slide berikutnya. Nah, jadi apa itu degree of comparison? So, degree of comparison are used when we compare one person or one thing with another. Jadi, degree of comparison ini digunakan ketika kita ingin membandingkan antara seseorang atau sesuatu dengan yang lainnya. Nah, di bahasa Inggris ada 3 tingkatan dalam perbandingan ini. Nah, ketiga perbandingan itu ada yang namanya positive degree, yang kedua ada comparative degree, dan yang ketiga ada superlative degree. Kita akan bahas ketiganya lebih detail lagi di ya, kita ke slide yang selanjutnya. Oke. Nah, jadi yang pertama ada positive comparison. Positive comparison ini digunakan ketika kita membicarakan masih tentang satu hal.
Dan kita kalau membicarakan satu hal ini kita menggunakan yang positif. Nah, jadi contohnya this house is big. Jadi ada sebuah rumah yang besar, gitu ya. Jadi kita di sini baru menjelaskan tentang satu hal, yaitu tentang satu rumah. Gitu loh. So in this sentence, only one noun the house is talked about. Jadi kata bendanya yang dijelaskan itu cuma satu, gitu. Lalu kita lanjut yang berikutnya. Yang kedua ini baru kita mulai komparatif atau membandingkan. Yang kedua ini itu digunakan untuk membandingkan dua orang atau dua benda atau dua hal satu sama lainnya, dan kita bisa menggunakan yang pertama kita menggunakan positive degree dulu, baru kita menggunakan comparative degree gitu loh. Nah, jadi di sini ada example-nya. Yang pertama, this house is bigger than that house. Nah, itu baru yang komparatif. Sementara itu yang kedua, this house is not as big as that one. Nah, itu yang positif. Jadi yang contoh pertama itu adalah contoh dari yang komparatif. Jadi kita bisa lihat kalau ada perubahan dari kata kerja, dari kata sifatnya itu. Kata sifat yang ada di sini adalah big. Tapi karena ini menggambarkan yang rumah pertama itu lebih besar daripada rumah yang kedua, jadi dia menggunakan kata bigger. Jadi bigger itu adalah komparatif dari kata Oke, kita lanjut ya. Oke, yang ketiga adalah superlative degree. Superlative degree itu digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang lebih daripada hal yang lainnya. Jadi misalnya kita ada punya beberapa benda. Jadi benda ini itu lebih baik gitu loh daripada yang lainnya. Contohnya, my house is bigger than Andy's house. Itu kan baru yang sebelumnya, baru yang komparatif. Tapi contoh keduanya, but Tommy's house is the biggest in our neighborhood. Jadi kita tahu nih kalau di komplek itu, di perumahan itu, di sekitar lingkungan itu, rumahnya Tommy itu yang paling besar. Nah, kalian bisa lihat, kalau tadi kita sudah tahu kata dasarnya itu yang menggambarkan ini adalah big. Sementara itu yang kedua adalah bigger. Itu adalah bentuk dari komparatifnya. Lalu yang ketiga, kita menggunakan kata biggest untuk menggambarkan yang terbesar. Gitu. Jadi jadi ada tingkatannya tersendiri. Yang pertama biasanya itu kata sifatnya. Lalu yang kedua itu kata sifat ditambah akhiran er. Lalu yang ketiga adalah kata sifat ditambah akhiran es. Tapi nanti masih akan ada perubahan lagi tergantung dengan kata sifat yang kalian pilih atau kata sifat yang ada gitu. Nah, setelah ini saya akan coba tampilkan beberapa contoh dari kata sifat tersebut. Oke, nah kalian bisa lihat kan ini gambarnya. Nah, jadi ada beberapa kata sifat yang saya ambil di sini. Misalnya kata tall, lalu itu bentuk komparatifnya adalah taller. Lalu kata superlatifnya adalah tallest. Lalu ada high, higher, and highest. Ada fat, fatter, and fattest. Lalu kalian bisa baca sendiri, bisa lihat sendiri di situ. Jadi kita akan ambil contoh. Misalnya yang kata high, higher, dan highest.
Saya akan coba tuliskan contoh kalimatnya di chat box. Jadi kalian bisa lihat nanti. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri kan itu sudah ada contoh dari kata high, higher, dan highest. So, yang pertama, my balloon fly so high in the sky. Lalu yang kedua ada my brother's kite fly higher than my balloon. Dan untuk yang superlatifnya ada my father's kite fly highest in the sky. Jadi dari contoh itu kalian bisa lihat bagaimana cara penggunaannya. Nah, sampai sejauh ini kalian apa masih ada yang belum jelas atau masih ada pertanyaan? Silakan. Miss, mengenai higher itu kan ada ujungnya ER. Apakah semuanya itu harus ditambahkan ER, Miss? Oh, ya, oke. Okay. That's a good question. Thank you, Namira. Oke, okay, so ya sih, memang kebanyakan dari kata-kata comparison atau perbandingan ini endingnya itu atau us. Tapi kalian coba bisa lihat di yang gambar keju itu. Itu kan ada little, less, and least. Jadi tidak tentu kalau semuanya itu harus berakhiran IR atau IST gitu loh. Memang masih ada pengecualian, misalnya untuk kata good itu komparatifnya nanti jadi better, lalu yang superlatifnya ada the best. Sebetulnya ada pengecualian untuk itu, tapi akan kita bahas lebih lanjutnya lagi nanti. Saya mau memberikan dasar-dasarnya saja dulu untuk hari ini. Oke? Okay? So, any more question? Ada pertanyaan lagi? No, Miss. Oke, good. Kalau tidak ada, coba kita lihat slide selanjutnya. Oke, jadi kegiatan kita selanjutnya adalah kita akan punya exercise. Nah, jadi ini saya punya gambar lagi yang menampilkan dari degree of comparison ini. Nah, tugas kalian sekarang ini adalah saya mau kalian ambil salah satu dari gambar ini, gambar yang mana aja bebas. Dan kalian coba buatkan kalimatnya di kolom chat box. Jadi biar saya bisa lihat gitu ya. Oke, saya akan beri waktu 10 menit cukup kali ya. Oke? Yes, Miss. Oke, good. Yes, Miss. Oke, jadi silahkan ya ditulis ya.
Oke, saya sudah lihat satu. Tria masuk ya. Oke, yang lainnya gimana? Oke, good. Namira, thank you. Oke, tugas kalian sudah pada masuk ya. Oke, good. Kita bisa lihat contoh punya Tria, punya Namira, punya April juga. Oke, good, good. Ya, ya sepertinya kalian sudah bisa memahami ya konsep dari degree of comparison ini ya. Oke. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, sebelumnya saya masih menawarkan kalau kalian masih punya pertanyaan. Jadi kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan. Tapi kita akan bahas lagi lebih lanjutnya tentang bentuk-bentuk dari degrees of comparison ini di pertemuan yang berikutnya ya. Yes, Miss. Miss. Oke, good. Oke, karena seperti tidak ada pertanyaan lagi ya. Jadi, mari kita tutup pertemuan kita hari ini. Jadi, ada yang bisa simpulkan. Kira-kira apa sih yang kita pelajari hari ini? What have we learned today? Silakan, kalau ada yang mau menyimpulkan. Saya Miss. Oke, ayo Ceria. Jadi dari pelajaran hari ini bisa saya simpulkan bahwa dalam bahasa Inggris juga punya perbandingan seperti dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke, bagus. Itu kesimpulan yang bagus. Makasih Ceria ya. Oke, jadi itu yang kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang bagaimana cara membandingkan dalam bahasa Inggris. Jadi, karena sudah semuanya, nanti saya akan minta, ini kan ada gambarnya nih. Saya minta kalian screenshot, dan nanti coba kalian bikin kalimat perbandingannya. Nah, kalimat perbandingannya itu bisa kalian tuliskan dalam bentuk file Word, lalu kalian kirimkan ke kelas Edmodo kita. Nanti saya terima paling lambat malam ini jam 8 malam. Oke? Oke, Miss. Oke, good. Nah, karena sudah semuanya penjelasan untuk hari ini, dan kalian juga sudah mendapatkan materi dan juga tugas untuk hari ini, saya akan tutup pertemuan kita hari ini. Jadi, thank you so much for your attention. Stay healthy, stay safe. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank Yeah, you're welcome. Thank you. Yeah, okay. Have a nice day. You too, Miss.